Tinggal semalam di villa. Tagar cerpen tagar fiksi. Pada suatu hari, Arman pergi ke villa milik ayahnya yang sudah lama tidak ditempati. Ia sendiri sebenarnya ingin mengajak temannya tapi mereka lagi ada urusan. Jadi Arman pergi sendiri menggunakan motor karena jaraknya hanya 50 km. Setibanya di villa, ia agak kecewa karena kondisinya kotor dan berantakan. Mungkin semenjak Pak Asep meninggal, jadi villa tersebut tidak ada yang merawatnya. Pukul 0.15 waktu Indonesia Barat. Setelah lelah membersihkan villa, Arman ketiduran di sofa dan kebangun tengah malam. Aduh, pada pegel banget nih, kayaknya enak kalau ada yang pijitin. Ucapnya, tiba-tiba terdengar suara wanita menangis di luar, ini membuat si Arman merasa ketakutan, tapi ia juga penasaran. Kemudian ia intip dengan membuka gorden jendela sedikit. Ternyata ada sosok wanita berbaju merah sedang menangis di depan. Si Arman coba memberanikan diri untuk menghampirinya. Mohon maaf Mbak, kenapa menangis? Teman-teman yang Tanya udah Arman nikah, gemeteran. udah punya anak, Saya diusir sementara gua sama masih kedua motoran orang tua terus. saya, Kadang-kadang jadi bikin saya mikir, tidak punya tempat tinggal. Kayaknya gue harus berhenti deh. Kalau Mbak mau, ngeliatin boleh kok mereka. sementara tinggal di sini. Fokus lah Benarkah? ngeliatin jalan. Ya kalau Orang tidak lagi di merepotkan motor. saya mau tinggal sementara di sini. Iya, Mbak tenang aja, tidak merepotkan sama sekali kok. Singkat cerita si wanita tersebut dibawa masuk ke dalam oleh si Arman, dan di situ si Arman malah berpikiran kotor. Duh ini cewek bikin pikiran gua jadi traveling, cantik mulus banget. Tapi yang anehnya itu si wanita bisa tahu pikiran si Arman, dan ia bicara sesuatu. Mas, jangan berpikiran kotor ah, lebih baik kita langsung aksi saja yuk di kamar. Ucapnya sambil malu-malu. Tentu si Arman terkejut karena ia pikir bakal dimarahi ternyata berbanding terbalik. Mbak pasti bercanda, masa mau begituan sama saya? Serius mas, lagian saya ini merasa udah gak punya siapa-siapa lagi, jadi ingin bebas sekalian. Lalu akhirnya mereka berdua pun bercin empat di dalam kamar, dan sampai si Arman tertidur pulas. Pagi hari tiba, si Arman merasa heran karena si wanita berbaju merah itu sudah tidak ada. Ia cari ke beberapa ruangan juga tidak ditemukan. Itu cewek kemana ya, kok gak ada sih? Ucapnya bingung. Ketika pergi keluar si Arman kaget karena ada beberapa anggota polisi dan warga yang lewat, lalu ia coba bertanya pada salah satu warga. Maaf pak, ini ada apa ya kok pada pergi ke arah hutan? Iya mas, di situ ada seorang wanita G4 entung diri, dan ini fotonya, karena sudah tersebar luas beritanya. Betapa terkejutnya si Arman, ternyata wanita yang G4 entung diri tersebut adalah wanita yang semalam bercin empat dengannya. Namun yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa ternyata itu si wanita G4 entung diri 2 hari yang lalu, dan baru diketahui karena lokasinya di sebuah hutan yang jarang dilewati orang. Saat itu si Arman langsung bersiap-siap untuk segera pulang ke kota, dan ia pun pulang hari itu juga. Setelah pulang dari villa, pukul 23 waktu Indonesia Barat, malam itu si Arman merasa gelisah tidak bisa tidur hingga muncul penampakan, dan terdengar suara wanita misterius. Mas, kenapa pulang cepat? Heh, siapa kamu? Jangan ganggu saya. Tiba-tiba lampu kamar mati dan si Arman merasa ada seseorang duduk di sampingnya. Kemudian ia menyalakan senter flash HP, dan terlihat jelas sosok yang ada di sampingnya adalah si wanita baju merah itu. Tapi beberapa detik kemudian wajah si wanita berubah menjadi menyeramkan, wajah sangat pucat dan lidahnya panjang menjulur keluar. Tidak, Arman pingsan dan sosok si wanita itu pun pergi menghilang, tapi tiba-tiba si Arman terbangun lagi dan berkata, untung gua pura-pura pingsan, jadi dia pergi juga deh. Namun terdengar suara wanita itu lagi. Untung saya pura-pura pergi, jadi bisa berdua lagi sama kamu mas. Tidak, Kak, tamat. Terima kasih sudah membaca, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan cerita.